Cuma ya BTS mah juga kan. Halo, nama saya dan Ngobrol Kodarisman. Dari kecil saya sering dipanggil Adun. Saya mahasiswa akhir DKP di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ya, nama saya Acep Suparman, biasa dipanggil Acep, mahasiswa DKP Unibi, Desain Komunikasi Visual. Untuk hasil yang diperoleh selama di rumah 4 bulan ini, saya mungkin lebih bisa. Halo, nama saya Arif Oji. Saya kuliah di Unibi, ambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Seperti mahasiswa semester akhir lainnya, saya mengerjakan tugas akhir. Terus saya mencari uang. Inginnya masih membuat karya, tapi belum kecapaian, insya Allah. Sebetulnya nggak sibuk-sibuk amat sih, soalnya kan waktu cukup luang, terus sayanya nggak terlalu sibuk kerjaan. Paling kalau pas masih masuk gitu ya, paling nugas kayak gitu sih. Tapi karena sekarang mau udah UAS ya, tugas-tugas udahan gitu. Jadi sekarang tinggal apa ya, saya melakukan hal-hal baru lah, bisa dibilang. Kesibukan saya selama di rumah, saya ngerjain tugas karena kuliah juga jadi di rumah kan, jadi kita harus kuliah di rumah. Terus kesibukan yang lainnya paling saya olahraga atau enggak bantuin orang tua gitu ya. Sekarang teh lagi ngurus bisnis fotografi yang dimana lebih ke wedding fotografi, prewedding, engagement, yang berhubungan, yang berbau-bau itulah. Dan sebagai mahasiswa juga. Bagaimana caranya menjalani kesibukan di masa WFA? Karena sering di rumah, ya itu banyak waktu kan ya, banyak waktu selang di rumah. Jadi kita juga bisa memprediksi kapan kita mulai, kapan kita berhenti. Tapi tabu sih sepertinya. Tapi coba aja, jalani aja seperti itu. Kalau tips uang ya kayak gitu. Ada ongoing, ada on progress, ada final progress. Cukup banyak sih, kayak ngedesain, terus ngedit foto video juga. Jadi berkutat di aplikasi itu kayak Adobe Photoshop, Illustrator, terus Premiere. Dan saya sekarang mulai Adobe Lightroom juga. Sekarang nyoba-nyoba After Effects kayak gitu sih. Terus selebihnya mah emang kepake banyak buat rebahan sih. Karena memang gak tahu kenapa tiap selama WFA gitu ya, tingkat rebahannya tuh kuat banget gitu. Jadi ya kebawa malas sayanya juga. Tapi nggak malas-malas sama sih, karena pas ketika saya malas justru saya ngerjain hal lain, kayak nyari referensi lah, buka-buka IG, Pinterest kayak gitu, nyari inspirasi lagi lah kayak gitu, inspirasi foto, video mah YouTube, Pinterest, ilustrasi kayak gitu. Ya jalanin aja dengan ikhlas, karena kalau nggak ikhlas kita jadi apa ya, bosen, ngerasa nggak mau di rumah teh gitu. Saya menjalani kesibukan saya itu santai, sebenarnya santai, enjoy, tapi nggak enjoy doing gitu. Tetap ada seriusnya, biar hasilnya juga memuaskan dan
tepat waktu. Tetapi selama WFH ini kesibukan saya lebih fokus ke bisnis gitu. Kemarin-kemarin hampir tugas-tugas kuliah terbengkalai karena saya banyak pekerjaan yang masuk, banyak yang orang yang nikah yang ambil jasa saya. Ya itu, yang penting mah walaupun terbengkalai tetap enjoy, santai, bawa serius, jangan dibawa pusing. Kalau dibawa pusing teh udah weh mal bener kadituna. Jadi yang penting beres tepat waktu sesuai jadwalnya, edanin. Kalau sama WFH, skill yang saya kembangkan itu ya lebih ke survive ya, bagaimana kita bertahan menjalani masa pandemi, bagaimana kita mengaplikasikan keilmuan desain kita di masa pandemi, bagaimana kita mencari uang dari apa yang telah kita pelajari di masa pandemi. Terus skill apa yang sedang Anda kembangkan? Ya itu tadi sih, kayak ngedit juga. Terus bikin ilustrasi juga. Ilustrasi apa ya, kayak project sendiri lah yang nggak dibayar, tapi cukup buat ngembangin diri saya sendiri gitu, kayak ngoprek toolsnya, terus tekniknya, gimana konsepnya, ide, terus bikin original karakter kayak gitu. Kalau foto saya lebih ke nyari referensi ini sih, gaya visualnya, terus ide-idenya, terus sama nyari angle yang lebih eksplorasi lagi lah, karena selama ini saya kurang referensi kayaknya mah. Jadi kalau motret tuh kayak gitu lagi. Mungkin lebih ke masak ya, karena dulunya saya nggak terlalu bisa masak, dan sekarang karena saya di rumah dekat dengan orang tua saya, jadi saya belajar untuk masak. Rumah masih nggak jauh di dunia fotografi sih dan videografi ya, yang dimana skill itu lebih ke apa ya, lebih menseriuskan bisnis saya agar nanti wisuda bisa disebut di depan mimbar wisuda anjunya edan, semoga amin. Dan ngegambar kecil sih sambil nulis dikit biar nggak kaku juga tangannya. Hasil yang diperoleh itu berupa ide-ide yang belum saya realisasikan dari dulu, karena banyak waktu yang ada di pas masa WFH. Saya bisa merealisasikan apa yang saya inginkan. Contohnya seperti saya lagi nge-building salah satu usaha di dunia pesepedaan, yaitu teras bike. Bisa dicek Instagramnya Kaks, ada teras_bike. Jadi bagi kalian yang sering goes, kalian bisa kunjungi si akun tersebut. Nyoba ngembangin ide-ide juga. Saya juga ditulis ke buku, jadi bukunya itu ide-ide saya. Nanti buat pengkaryaan kayak gitu mah saya share hasilnya aja, nggak prosesnya, karena saya mah jarang jarang bikin status progres kayak gitu, tapi lebih ke kalau ngupload ke IG kayak gitu langsung hasil gitu. Bikin surprise juga sih itu sih, jadi biar terus alhamdulillah tuh kemarin
rezeki. Kan saya tuh apa ya, sebetulnya itu tuh tugas, tapi diikut lombakan gitu, konsep kayak gitunya. Saya nyoba tuh, sebelumnya mah gak kepikiran itu teh buat ikutan, tapi karena itu kenapa pengen aja waktu itu daftar tuh saya. Ketika daftar bla 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 bread terus lihat tuh IG lombanya lomba Etscom 2020 ya. Kita lihat tuh IG-nya, dan ternyata ketika lihat IG-nya tuh wah, banyak juga pesaingnya, karya-karyanya bagus, konsepnya juga menarik, terus si desainnya juga sedikit, nggak sedikit sih, banyak yang keren-keren lah. Dan saya tuh sempat berpikir, kayaknya kalau gak menang juga gak apa-apa sih, seenggaknya udah pernah nyoba saya. Dan ternyata pas pengumuman, pas hari Sabtu kalau gak salah, nggak kaget sih saya, cuman gak nyangka kok bisa gitu menang gitu. Ya patut disyukuri juga sih, emang pas bikin karyanya juga begadang. Karena kan kalau tugas biasanya mah dikumpulinnya minggu depannya lagi lah misalnya. Karena saya ikut lomba, jadi si dedalnya tuh ditarik, dipajuin gitu. Jadi kan otomatis saya harus ngejar tuh buat bikin itu sampai detail. Alhamdulillah tuh menang, hadiah uang sama sepedanya dari garasi. Lumayan lah, bisa buat sepedahan gitu. Kemarin juga sepedahan, itu juga baru sekali. Ditambah apa ya, udah segitu doang paling untuk kerja-kerja selanjutnya. Untuk hasil yang diperoleh selama di rumah 4 bulan ini, saya mungkin lebih bisa masak sekarang. Beberapa makanan yang dulunya saya nggak bisa masak, sekarang saya udah bisa gitu. Penghargaan paling edan menurut saya yang saya dapatkan selama diam di rumah yaitu sabar. Kenapa sabar? Karena yaitu satu, ekonomi, terus banyaknya kerjaan yang masuk dan harus terselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan tugas-tugas juga ya itulah banyaknya juga klien yang komplain karena itu karena ini ya. Karena saya nggak mau dibawa pusing dan ya santai-santai aja lah, yang penting mah tanggung jawab. Yaitu sabar adalah kunci nomor 1. Pesan dan kesan selama WFH ya jalani aja Dax. Kan ada yang katanya konspirasi, ada katanya itu adalah sebuah ada katanya itu adalah ya hasil apa ya hasil genetik. Jadi mencelama jalani wes kata Ustadz Guru Ngaji Orang Mas, selama kita percaya sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjalani itu. Thanks God. Ngomong waktu jenna kesan sok Kesan teh non sih? kesan teh pengalaman. kesan maneh selama Pengalaman orang sama WFH ya begitulah, sangat menyenangkan karena WFH itu beda sama pengalaman orang sebelumnya. Dari sampai nol tapi bangkit sendiri, dari sampai gak punya duit, pengen ngerokok, survive. Jadi ya jalani aja Dax. Thanks. Anjing. Cut. Terus pesan dan kesan selama WFH
pesannya selalu tetap di jalan yang benar, jangan naon sih, jangan berdusta, jangan maling, jangan sakiti hati orang lain, terus jaga kesehatan aja lah. Sama meskipun WFH jarang keluar rumah gitu, bukan berarti rebahan terus ya. Saya kerasa gitu kalau rebahan terus tuh gak tahu kenapa capek. Karena kalau sebelumnya mah kan, kalau kan saya suka main gitu, main obatnya rebahan, tapi kalau rebahan obatnya kan pasti main, tapi karena nggak main udah pusing. Jadi nikmati aja lah sama WFH, bikin karya apa lah, terlalu produktif, ngerjain apa gitu. Dan emang kalau nyaman atau enggak nyamannya ya kurang nyaman sih sebetulnya, karena kan di rumah terus tuh cepat bosan juga. Tapi cepat bosan tuh justru nilai plus, soalnya menuntut diri untuk selalu berkreatif gitu. Kalau dibilang nyaman ya nyaman juga sih, soalnya kalau tiap ngerjain tugas atau begadang kayak gitu, saya selalu duduk di kursi ini, di depan meja, di atas meja ada laptop, terus ya nyaman sih, kayak rumah sendiri. Ya emang rumah sendiri sih, kamar sendiri. Enggak juga sih, soalnya rumah kamar punya orang tua, jadi saya mah belum punya rumah, doain aja, amin. Ya gitu aja sih paling. Terima kasih. Pesan dan pesannya untuk semua orang, jangan keluar rumah kalau masih pandemi kayak gini ya, karena itu buat kalian juga dan buat semuanya gitu, buat kalian jaga kesehatan. Dan kesannya pasti ya bosan ya, pasti namanya aku tuh orangnya nggak bisa diam di rumah gitu. Makanya kalau misalnya sekalian diam di rumah ya merasa bosan gitu. Tapi kalau kita ngejalanin dengan ikhlas ya bismillah. Terima kasih. Gak ada yang begitu istimewa sih, ya malah jenuh gitu-gitu aja lah keseharian. Cuman kesannya alhamdulillah selama corona banyak rezeki yang masuk, karena waktu itu pas sebelum UAS saya fokus ke bisnis, mengembangkan bisnis saya ya, karena ngeganti orang tua juga kan, biar ekonominya stabil gitu. Masa minta wae ke orang tua kerja. Ya alhamdulillah juga, walaupun tugas-tugas terbengkalai, kerjaan jalan, tugas juga beres gitu, dan semuanya juga berjalan dengan hasil yang maksimal dan cukup baik. Kalau pesan, semoga aja lah virus ini teh cepat berlalu. Biar atuh da cicing di imah jenuh, cager heueuh belonya gitu. Semoga kita berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Semoga dari kejadian ini jangan terus berhenti untuk berkarya, mantapin diri Anda, tebalkan dompet Anda, ulah lieur, bawa santai, enjoy, edankeun.